ada yang meninggal, itu yang harus diperbaiki, ada yang graduasi. Komisi 8 DPR RI terus mendukung upaya Menteri Sosial dalam merapikan dan memastikan. Tambahan dikit Pak Ketua. Ya, silakan Bu ya. Yang baru benar-benar valid dan menjadi rujukan bagi semua penyaluran program bansos, bantuan sosial agar tepat sasaran. Saya mohon izin Pak, mungkin minggu depan saya akan mempresentasikan tentang usulan, nanti masukan-masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 bagaimana usulan untuk mengusulkan penerima baru. Karena Bu menjawab sekalian pertanyaan Bu Dia, itu nggak bisa Bu, kita justru rapatkan. Tadi pas Ibu ngomong begitu, Pak Somsono bilang begini, 2 jempol ke saya, padahal ini Bu Menteri. Silakan Ibu. Jadi apa namanya, nggak bisa karena ada yang meninggal, itu yang harus diperbaiki, ada yang graduasi. Itu tiap bulan memang kami harus merapatkan. Jadi biasanya, monggo Pak Ketua, biasanya kami jadwalkan dengan himbara itu minggu ketiga. Karena untuk persiapan minggu keempat, kita menyairkan minggu pertama di bulan berikutnya. Nah nanti monggo di DPR ini minggu keberapa begitu, karena kami butuh waktu, karena begini Pak, kami harus rekon, dan ini baru saya lakukan Pak, baru semenjak saya jadi menteri. Teman-teman itu senang, Bu, dulu nggak pernah kita bisa ketemu dengan bank, jadi sekarang kita bisa tahu, contohnya yang 3 bulan itu kemarin kita usut, kenapa nggak bisa keluar setelah 3 bulan. Ternyata kemudian awalnya kita pikir karena ada pemeriksaan BPK harus menggunakan apa istilahnya? E-wallet. Nah kemudian nggak bisa. Kemudian setelah kita usut, ternyata aturannya dari Kemenq itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ngendap 1 bulan. Jadi harus di-stopkan. Nah ini sekarang yang kami lagi perjuangkan Pak. Jadi yang kami ingin perjuangkan. Jadi memang setiap bulan itu berubah datanya. Ada yang tetap, tapi ada yang berubah, ada yang meninggal, ada yang ini. Karena kalau tidak Bu, ini terus begini. Kemudian pertanyaannya kadang, ya ini menjawab pertanyaannya sekalian Bapak, kami masih cari Pak. Sebetulnya yang terima ini, belum tentu yang terima itu penerima manfaat loh Pak. Ini yang kami lagi cari Pak. Jadi kami mohon waktu, karena ini tidak mudah. Ini lagi kita mikir strateginya bagaimana mencari ini, karena tidak mudah memang. Jadi contohnya misalkan kemarin saya sudah laporkan Selamat, ternyata Selamat sendiri itu tidak nerima, tapi yang lain itu terima, hanya namanya Selamat dan nicknya dipakai gitu. Yang kemarin saya laporkan pertama kali seperti itu. Jadi ini memang tidak mudah Pak. Nanti monggo, nanti bagaimana mekanismenya itu akan kita sudah siapkan cengkorongannya, pola kerangkanya berpikir, tapi nanti silakan kalau ada koreksi dari Komisi 8 mungkin minggu depan kami siap. Kami akan siapkan itu supaya nanti usulan itu tadi koreksi Pak Lurah, temennya sendiri, terus keluarganya, memang iya Pak. Saya terima surat juga begitu. Jadi yang kita lakukan, makanya kemudian kita lagi cari pola bagaimana supaya ini fair untuk semuanya. Jadi kita sekarang lagi nyiapkan itu. Jadi kemudian, jadi sistem bara begini Pak, dari DTKS ya, dari DTKS rapat 3 minggu ketiga bulanan, kemudian kita evaluasi yang meninggal berapa. Memang tidak semua daerah melaporkan ke Dijenduk Capil. Awalnya kita minta dari daerah, mulai minggu pertama sampai minggu ketiga, terus kita rapat. Dari situ kita punya data. Memang belum sempurna Pak.
semua daerah pun punya laporan kematian, pindah dan sebagainya itu nggak ada. Tapi kita mencoba bagaimana meminimais untuk masalah tadi. Nah kemudian kalau sudah fix, angka di fix, kita sepakati meninggal sekian, kita rutin Pak rapat dengan juga di Capil, kemudian dengan Menko PMK dan Bappenas, juga BI dan Himbara, OJK, itu rutin kita rapat. Nah dari situ minggu ketiga, kemudian keputusannya untuk di bulan berikutnya dicairkan. Nah prosesnya adalah dari kalau di internal ini dari data Pusdatin, DTKS, masuklah ke Dijen mengisi angka, karena Pak, kalau misalkan ada yang meninggal, itu yang meninggal siapa? Misalkan suaminya, maka kemudian kalau masih layak menerima diganti penerima manfaatnya istrinya misalkan. Nah itu itemnya, komponennya jadi berkurang gitu. Tapi kalau dia misalkan dari SD naik ke SMP, maka komponennya itu akan bertambah begitu. Nah itu yang isi di Dijen. Kemudian setelah Dijen fix, kemudian masuk ke Himbara seperti itu. Nah di Himbara itu dicarikan, memang ada yang tertahan tadi, ada yang meninggal di PT Pos clear, meninggal, dia nyampaikan meninggal, kemudian tidak layak dikembalikan oleh PT Pos. Tapi memang PT Pos kan kita harus bayar. Kalau PT Pos ada biayanya, dan itu cuma lumayan besar. Ini kemarin yang BST 2 bulan kami nggak ada anggarannya, kemudian kita ambilkan dari dana pembangunan Politeknik, itu kita ambil untuk menutupi biaya salur PT Pos. Jadi yang ganda salur Pak, itu tadi yang saya sampaikan, selama ini sampai dengan saya jadi menteri itu tidak ada laporan dari bank. Jadi terus terang kami juga sulit. Kemarin kita minta-minta. Jadi baru setelah saya jadi menteri mereka melaporkan, kita minta. Betul ya Pak Dirjen? Nggak tahu saya. Kita nggak tahu semua. Ya Bapak ya, saya nggak bisa jawab itu. Karena kemarin kita masih cari data mundur Pak. Saya mencoba mencari data mundur, kita sulit sekali. Jadi yang tahun saya pegang ini baru kita rutin rapat namanya rekon. Itu rutin Pak. Seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, saya belum bisa jawab itu karena saya pun juga masih mencari yang sebelumnya. Kemudian jadi Pak, yang menerima PKH 26 juta itu jiwa Pak, jiwa. Jadi PKH penerima keluarga penerima manfaat PKH itu 1.500.000 sekian, ditambah yang memang di Permensosnya bisa Pak, yang di 2019 dia PKH boleh terima double dengan BPNT. Ini tetap kita pegang Pak, saya nggak merubah. Saya belum merubah sama sekali Permensos. Monggo nanti masukan-masukan itu silakan, kami menerima. Saya belum merubah Permensosnya. Jadi 1.506.628 KK plus penerima BPNT plus PKH 8.419.882, totalnya itu 8 juta 9 juta ya, 9.919 19.882 KK Pak. Nah, tadi menjawab sekalian, jadi yang di awal data ini sudah saya ceritakan kemarin, di Kemensos itu ada 4 pulau. Satu pulau DTKS, SIKNJ dengan SIKNJ-nya, satunya ada data PKH sendiri Pak, satunya ada data BPNT, satunya ada data BST. Itulah yang kemudian kita rangkum sekarang jadi satu. Jadi nanti PKH
BPNT itu terima data dari DTKS, selama ini enggak. Itu yang kemarin kita agak sulit, saya awal-awal itu sulit itu menyatukan itu karena daerah mengusulkan ya nggak nyambung karena data DTKS itu nggak nyambung dengan data ini, Pak. Jadi kenapa kemudian di sini beda dengan data berikutnya? Ini setelah saya gabung, begitu, Pak. Nah kemudian ini TKW sudah, kemudian jadi itulah Pak, kenapa tadi saya sampaikan, saya membetulkan, saya sampaikan ke teman-teman, tolong ini, kalau kita tidak tangani ini, memang kita nggak tahu someday itu ada apa. Saya sampaikan begitu. Jadi untuk perbaikan data Ibu yang 1,3 triliun, kemarin kita untuk refocusing berapa ya? Kita potong berapa? Pak Adi? Ya, yang refocusing dari 1,3 kita ambil berapa? 200. Kita ambil 200. Kemudian, Pak, ini sudah ada surat dari KPK. Kalau kita teruskan itu maka akan ada kerugian 500 miliar kurang lebih. Jadi kenapa kemudian Pak, saya nanti mohon izin dibahas kalau boleh, kalau diperkenankan, kami hanya gunakan untuk nanti kita akan lihat bagaimana yang 400. Jadi supaya menghindari menghindari kesalahan itu, nah sisanya itu kita gunakan untuk bantuan sosial untuk nambah begini. Untuk yang itu loh pendataan. Kalau nanti ada usulan, jadi pompong ada sisa waktu, kita gunakan untuk bantuan sosial. Monggo nanti usulannya dari penjenengan, saya dengan senang hati, Pak. Mantap. Ya. Kemudian jadi begini Pak, kenapa kami tidak pakai petugas? Terus terang Pak, ini surat banyak sekali tentang petugas saya Pak. Kemarin saya copot itu ada 3 selama saya jadi ini, yang dari PKH, ya Pak. PKH termasuk dari Sedang Bedage itu kita copot Pak. Kemudian di Pamekasan kita copot. Jadi terus terang Pak, sebetulnya ini analisa kita, mohon maaf Pak. Ini masih analisa loh Pak, kita tidak nuduh. Enggak, gimana ya? Saya enggak, ini bukan nuduh. Sebetulnya menurut teman-teman mestinya di lapangan tahu kalau ada ganda. Mestinya loh Pak. Karena kalau pengurus dengan pengurus itu kan sama orangnya Pak. Kalau pengurus dengan anggota, orang maksudnya misalkan yang terima bapaknya, satunya anaknya, itu beda. Mungkin tidak begitu, tapi begitu pengurus ini, saya misalkan Risma terima lagi, kan berarti tahu sebetulnya. Menurut teman-teman ini analisa. Jadi karena itu kenapa kita ini, tapi kita belum, mohon maaf ini bukan nuduh sekali lagi. Nah, ini lagi kita bagaimana kita memantau. Tapi saya percaya Pak, di tengah saya bingung, bagaimana ini kok begini? Tiba-tiba saya dapat laporan segini, laporan yang menunjukkan bagaimana mekanismenya itu. Sekarang lagi kita pelajari. Kemudian itu. Kemudian berikutnya adalah yang mesti tahu dinas. Nah itu. Ya, komunikasi yang surat tadi. Jadi begini Pak, yang permohonan penghapusan itu mereka, tapi mereka tuh nggak ada suratnya. Lah saya kan juga takut kalau di drop, cuman dia mengusulkan ini dihapus gitu. Seperti itu Pak. Terus kemudian kami minta suratnya untuk diupload kalau memang menghapus, karena kalau ada apa-apa kan kami yang salah. Jadi maksudnya surat itu. Izin Pak Ketua,
Bu, itu surat dikasihkan saya dari kepala dinasnya. Iya Pak, maksudnya surat itu. Lah, artinya Karena daerah itu banyak ngedrop. Banyak ngedrop ini sudah ini datanya tadi, tolong data itu. Ini usulan daerah Pak, bukan kami. 400.000 sekian. Nah, ini yang ini. Nah, bukan ini. Ini yang 400.000. Iya, terus. Ke belakang. Terus. Nah, itu Pak. Itu yang atas itu usulannya daerah. Lah kalau ngedrop aja, saya nggak ada surat, cuman di data lah. Saya yang kalau ada apa-apa saya kena, kami yang kena. Jadi kami minta suratnya supaya mereka membuat surat untuk kalau ngedrop ini gitu. Tapi tidak semua daerah itu minta di drop. Ada yang memang daerah minta di drop. Tapi kalau kalau langsung saya ngedrop kan kita yang salah kalau ada apa-apa. izin Jadi, Bu, ya. meluruskan Bu. Jadi surat yang saya bacakan tadi ini surat dari Kementerian Sosial, ditandatangani oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin. Betul, Pak. Nah, lalu Betul. kemudian saya dikasih pengaduan oleh kepala dinas Ya. yang semula dia yang mendapatkan sembako itu 73.000 orang, tiba-tiba dia tinggal 10.000, itu dipersoalkan Bu. Dan mereka tidak tahu menahu. Makanya enggak kami enggak ngurangi. lah ini kan ada datanya. Datanya di sini adalah Pak Buhari. Ya. Nanti pas proses kita tempat Pak Buhari jawab. Iya, kita cek Pak. Nanti kita cek data. nanti ini kan ada Lokasinya suratnya. di mana Pak itu? Nanti. Lokasinya kami siap Pak. Iya. Kita cek. Nanti saya sampaikan. Oke. Iya. Oke. Iya. Ini Iya. saya ada surat ada file PDF-nya. Baik Pak, nanti kita ke sana cek. Ibu Lapi, Bu, ya. Kita cek. Kemudian Bapak kan memang sejak Januari berapa itu kan ada sisa yang karena tidak ada realisasinya. Kemudian saya membuat surat ke Kementerian Keuangan. Saya meminta untuk silpa itu bisa diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Tapi itu dijawab nggak boleh dijawabnya. Padahal kita nggak melebihi target. Hanya kami mengambil jatahnya itu. Ada suratnya Pak, nanti kami tunjukkan. Ya, betul ya. Jadi tidak boleh surut gitu Pak. Tidak boleh berlaku mundur gitu Pak. Padahal ya saya sudah ngajukan, boleh dijawab waktu itu. Lesan tapi tertulisnya nggak boleh. Kemudian penyaluran belum sampai. Jadi kalau kita akan lihat Pak, evaluasi. Kalau kita belum rekon, kita belum tahu. Jadi berapa bank sudah nyalurkan dan berapa yang terendam. Hanya kemarin mereka memang nolak yang 3 juta sekian yang tadi namanya itu. Tapi sekarang sudah kita ketemu terus tinggal 1.300.000-an. Yang lain sudah bisa keluar. Kemudian yang berikutnya, ini sekarang standar kemiskinan. Kemarin kita sudah 2 kali fitcon dengan para perguruan tinggi dari daerah. Jadi sekarang lagi difinalkan oleh Badiklit ya Pak, dengan UI Pak, untuk standar kemiskinan. Karena memang ruwet yang di peraturan Kemensos itu ada berapa itu? 47 variabel itu terlalu berat untuk di lapangan. Jadi karena itu lagi kita kurangi. Kemudian jadi ini tidak turun Mbak. Kita tidak turun. Yang kita keluarkan itu mulai data DTKS tadi loh. Jadi tidak turun. Kita tidak turunkan penerima, tidak. Makanya tadi saya sampaikan itu masih ada sekian juta Pak. Monggo kalau ada usulan. Kemudian untuk inspektor ini teman-teman inspektor dengar sendiri dari DPR, saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Tolong didengarkan. Itu saja.
Capek Pak saya juga mengingatkan terus. Aduh, saya Pak Inspektur dengar sendiri. Tolong didengarkan. Itu saja. Matur nuwun.